Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monik Prisma Putri dengan NIM A131240189. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas etika dan karakter. Kasus kekerasan pada remaja. Sumber dari detik.com. Kekerasan terhadap remaja kerap kali terjadi dalam bentuk yang sangat mengejutkan dan menyedihkan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah penganiayaan terhadap seorang remaja perempuan oleh teman-temannya atau pembulian. Ini terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kasus ini terjadi pada Maret 2023 dan viral di sosial media. Setelah itu, video penganiayaan tersebut tersebar luas di media sosial. Dalam video itu, tampak korban dianiaya secara brutal oleh sejumlah remaja perempuan di area terbuka. Korban dipukul, dijambak, bahkan ditendang berkali-kali tanpa adanya upaya pencegahan dari orang sekitar. Setelah penyelidikan, pihak kepolisian menetapkan beberapa pelaku sebagai tersangka. Sebagian di antaranya masih di bawah umur. Menurut laporan dari kompas.com, motif kekerasan tersebut dipicu oleh masalah pribadi yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Namun, kurangnya kontrol emosi dan pengaruh lingkungan menyebabkan tindakan agresif menjadi pilihan yang diambil para pelaku. Kasus ini menjadi cerminan bahwa kekerasan di kalangan remaja tidak hanya terjadi pada faktor eksternal, namun juga karena lemahnya pendidikan karakter dan kurangnya pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sekolah. Solusi dari kasus tersebut adalah untuk korban, dukungan emosional, dorongan remaja untuk berbicara dengan orang dewasa terpercaya seperti guru, orang tua, atau konselor. Meningkatkan kepercayaan diri, kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, komunitas, atau konseling. Pelatihan keterampilan sosial agar mereka bisa menghadapi tekanan sosial secara sehat. Untuk pelaku, pendekatan restoratif melibatkan pelaku untuk menyadari dampak tindakannya bukan hanya dihukum. Konseling psikologis untuk menyelidiki akar penyebab perilaku agresif yang telah dilakukan. Dilansir dari kompas.com 10 Maret 2023 di Cilacap, Jawa Tengah. Meningkatnya perilaku merusak diri seperti penyalahgunaan narkotika. Pada awal Maret 2023, publik dikejutkan oleh penangkapan seorang selebgram berinisial RR oleh pihak kepolisian di kawasan Jakarta Selatan. RR yang dikenal luas di media sosial karena gaya hidupnya yang glamor, ditangkap karena pendapatan menggunakan narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat mengenai aktivitas kecurigaan di kediamannya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu dan sisa narkoba di lokasi kejadian. Hasil tes urin juga menunjukkan bahwa RR positif menggunakan metamfetamin. RR mengaku sudah menggunakan narkoba selama beberapa bulan terakhir karena tekanan pekerjaan dan masalah pribadi. Ia merasa tidak punya tempat untuk berbagi masalah dan akhirnya mencoba narkoba sebagai bentuk pelarian. Kasus ini menambah daftar panjang figur publik yang terjerat penyalahgunaan narkoba. RR kini menjalani proses hukum dan menjalani rehabilitasi. Polisi menyatakan bahwa hukum tetap berjalan meskipun ada pertimbangan rehabilitasi karena RR dianggap sebagai pengguna, bukan pengedar. Sumber berita dilansir dari kompas.com dan CNN Indonesia. Solusi dari masalah tersebut ada edukasi dan kesadaran di publik seperti kampanye anti narkoba di media sosial. Jadi pemerintah, LSM, dan selebgram atau influencer dapat menyebarkan konten edukatif mengenai bahaya narkoba dan dampak kenyataannya. Penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Selebgram yang menyalahgunakan narkoba harus diproses hukum sesuai dengan UU Narkotika tanpa keistimewaan. Rehabilitasi wajib. Selain hukuman,
Wajibkan rehabilitasi bagi pengguna untuk memastikan mereka tidak kambuh. Peran manajemen dan brand, kontrak etika dan manajemen dan sponsor. Rehabilitasi dan pendekatan humanis, fokus pada pemulihan bukan hanya hukuman. Selebgram yang terjerat narkoba harus mendapatkan dukungan rehabilitasi fisik dan mental, bukan sekedar dihukum. Pengawasan dan regulasi platform. Pemantauan konten oleh platform, Instagram, dan platform lain perlu berperan aktif menghapus atau membatasi konten dari selebgram yang terbukti penyalahgunaan narkoba. Menurunnya etos kerja juga menjadi salah satu penyebab merambahnya kasus pinjaman online atau pinjol. Di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat akibat pandemi, banyak orang yang tergoda untuk meminjam uang melalui online. Karena prosesnya cepat, tanpa anggunan, namun mempermudah ini seringkali justru berujung pada tragedi. Salah satu kasus tragis terjadi di Klaten, Jawa Tengah pada Juli 2021. Seorang ibu rumah tangga yang berinisial WPS yang berusia 38 tahun ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri. Berdasarkan penyelidikan polisi dan keterangan keluarga, WPS mengalami tekanan psikologis yang hebat akibat tenor dari debt collector pinjol ilegal. Ia meminjam dari beberapa aplikasi dan tidak mampu membayar karena bunganya dan dendanya yang sangat-sangat besar. Tak hanya ditagih, korban juga diteror dengan cara menyebarkan data pribadi dan foto-foto ke kontak ponsel. Kasus ini menyita perhatian publik karena betapa bahayanya kasus pinjol yang tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Banyak korban mengalami depresi, tekanan, hingga bunuh diri. Lebih dari 4.000 aplikasi pinjol ilegal telah diblokir oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan hingga tahun 2023. Namun banyak dari mereka terus bermunculan dengan nama dan modus baru, seperti pencurian data, pengeditan foto korban menjadi konten porno, dan ancaman kekerasan. Kasus ini menyoroti pentingnya keuangan digital, regulasi tegas terhadap finance ilegal, serta perlindungan terhadap konsumen di ranah digital. Berita ini dilansir dari detik.com, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan ojk.co.id. Nadine Chandrawinata merupakan figur publik yang mewakili karakter bangsa Indonesia. Nadine Chandrawinata adalah aktris, aktivis lingkungan, model, dan mantan Putri Indonesia tahun 2005 yang mewakili Indonesia di ajang Miss Universe. Ia dikenal luas tidak hanya karena karir di dunia hiburan, tetapi ia juga didedikasi dalam melestarikan alam dan memperkenalkan keindahan Indonesia ke dunia. Nilai-nilai karakter bangsa yang tercermin dalam diri Nadine. Nadine sangat aktif mempromosikan kekayaan dan kebudayaan Indonesia melalui berbagai media dan proyek dokumenter. Ia mendirikan gerakan Sea Soldier yang fokus pada edukasi lingkungan, terutama pelestarian laut Indonesia. Lewat kampanye dan aktivitasnya, ia menunjukkan rasa bangga dan cinta tanah air yang kuat. Peduli lingkungan dan gotong royong. Aktivitasnya dalam bidang lingkungan menggambarkan karakter yang peduli terhadap alam dan hidup, selaras dengan lingkungan. Nadine juga mengajak masyarakat, terutama anak muda, untuk bergotong royong dalam menjaga kebersihan, kelestarian alam, aksi bersih pantai, dan edukasi komunitas. Berpikir kritis dan inovatif. Dalam berbagai wawancara dan forum, Nadine menunjukkan pemikiran yang terbuka, kritis, dan solutif terhadap isu sosial dan lingkungan. Ia tak hanya menjadi simbol kecantikan, tetapi ia juga menggunakan platformnya sebagai bijak untuk menyuarakan perubahan positif. Rendah hati dan beretika. Di tengah popularitasnya, Nadine menunjukkan kepribadian dan sederhana, ramah, etis, mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sopan dan rendah hati. Ia menggunakan pengaruhnya untuk mendorong hal-hal baik, bukan untuk kontroversi atau kepentingan pribadi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.